Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Ya, kali ini kita akan merekomendasikan HT-HT dengan kepekaan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini HT-HT-nya yang cukup peka. Jadi banyak HT-HT di pasaran itu belum tentu peka teman-teman. Jadi belum tentu peka, sehingga kita coba merekomendasikan HT-HT mana yang peka ya buat Anda semua. Nah, buat teman-teman semuanya, ini mungkin setiap saat kita rekomendasikan kadang berubah-ubah ya teman-teman ya. Jadi bukan masalahnya berubah itu apanya ya, tapi karena kita selalu mencoba untuk ngetes ya. Kita ngetes terus mana yang masih menjadi andalan resipnya ya teman-teman. Ternyata ada perubahan-perubahan terus ya. Ketika kita coba berubah lagi, kita coba berubah lagi. Nah memang seperti itu teman-teman. Jadi terkadang situasinya akan berbeda pada saat kita melakukan pengetesan, tapi malam hari ini kita akan tes sebenarnya, kita tes lagi ya. Kita tes yang lebih akurat lagi. Nah, jadi rekomendasi ini bukan berarti patokan buat Anda semua. Terkadang nanti teman-teman akan bertanya, Om Edi itu nanti yang HT Jepang gimana? Ya, itu HT Jepang nanti ada yang bagus, ada juga yang enggak teman-teman ya. Jadi mungkin merek Alinco, merek Yaesu, yang lain-lain ya, seperti itu. Nah, karena rata-rata sekarang sudah dibuat di Cina semuanya, sehingga kalaupun itu mereknya Yaesu, Alinco, ada Icom, itu sudah diproduksi di Cina teman-teman. Jadi sehingga ya kadang-kadang teman-teman bilang produk Jepang, padahal ya diproduksinya juga di sana teman-teman. Oke. Yang jelas saya rekomendasikan kali ini adalah yang versi budget buat teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang kalau saya rekomendasikan HT-HT yang sudah di atas 3 juta, 4 juta itu rata-rata sih kalau yang bermerek pasti bagus ya teman. Pasti bagus. Namun terkadang powernya kurang ya teman-teman. Ya paling 5 watt ya gitu, seperti itu. Nah, kenyataannya yang di bawah harganya 1 juta atau 1 juta ke atas sedikit, itu powernya udah rata-rata 10 watt teman-teman. Makanya kita rekomendasikan yang punya resipnya bagus, powerful. Tapi kita juga akan rekomendasikan yang resipnya bagus, powernya 5 watt teman-teman. Artinya apa? Dengan power 5 watt, harganya sangat murah, tapi resipnya masih bagus. Ya, jadi kita nggak bisa saingin dengan HT Jepang. HT Jepang pasti udah mahal, biar 5 watt nggak ada yang murah teman-teman ya. Makanya kalau sudah dibuat di Cina pasti murah ya. Seperti CRX itu sudah bukan produksi di Jepang lagi ya, sudah di sana. Artinya sudah di-assembly di sana dan tinggal dikirim ke Jepang, mungkin dikasih apa nggak tahu, ditambahin apa gitu ya teman-teman. Nah, makanya saya kira masalah kualitas itu adalah masalah dari hasil pengujian teman-teman, bukan masalah mereknya apa ya. Jadi kadang-kadang kalau mereknya pun tidak terkenal, kalau hasil ujinya bagus ya bagus teman-teman ya. Makanya kita di sini memberikan yang murah meriah tapi mampu kita gunakan. Mampu kita beli ya, jadi mampu kita beli. Jadi memang salah satu yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan apa yang kita gunakan itu sesuai ya. Itu yang paling bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti ada teman-teman yang wah ini terlalu banyak ngomong sama ini ya. Tapi ya gimana lagi, karena kita beberapa hari nggak bikin video, jadi kita ngopi dulu teman-teman ya. Seruput dulu nih, kopi hitam lagi nih ya. Nggak kelihatan, harus ketumpah nanti kena hati. Hitam teman-teman, bener hitam, nggak pakai gula nih. Seruput dulu ya. Bismillah. Masih menggunakan kopi Arabica ini teman-teman. Kita pakai Arabica nih. Arabica dari Brasil, punyanya Brasil. Seruput lagi. Wah, luar biasa. Mantap.
Oke teman-teman, langsung aja kita balikin kameranya, langsung kita lihat HT-HT yang ada di depan kita ini. Dan sekali lagi, bagi Anda semua ya teman-teman, ini HT ini mungkin mereknya beda, tapi nanti bentuknya sama, itu sama teman-teman ya. Jadi jangan jadi patokan kalau mereknya ini harus ini, tidak. Jadi kalau bentuknya sama ya sama teman-teman, karena ya itu tadi saya bilang, diproduksi pabriknya ada di Cina dan tinggal nanti kasih merek ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja review barangnya buat teman-teman semua, dan tentunya semoga ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi referensi Anda semua. Oke, keep stay tune. Oke teman-teman, kali ini kita akan merekomendasikan untuk yang powerful, kurang lebih sama dengan 10 watt dan mungkin bisa lebih dari 10 watt. Nah, ini adalah Eskom FC 12 Pro 2025 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman itu ada yang ngomong Omedi itu memang bagus tapi produknya gaib. Jadi terkadang gini ya teman-teman, satu produk itu bukan masalah gaibnya, karena produk ini dijual juga harus dicoba dulu kualitasnya seperti apa. Dan ternyata ketika saya review ini kualitasnya memang bagus teman-teman ya. Ini kualitasnya bagus sekali, resipnya sangat luar biasa, vokalnya cukup kenceng, kemudian sudah bisa copy, fast copy, kemudian juga di sini bisa kita dengerin airband, kemudian juga di sini bisa crossband, dual PTT, sudah Type C ya teman-teman, sudah Type C. Dan yang jelas HT ini kalau saya pakai ya cukup lumayan bagus ya. Dan ini saya beruntung, saya dapat HT ini dengan power yang cukup lebih ya, lebih di atas 10 watt. Di 145 ya teman, jadi ngukurnya di 145. Kalau saya ukur di 150 naik lagi teman-teman. Jadi saya nggak peduli di 150 atau saya pokoknya di frekuensi amatir aja. Saya tesnya di situ, dia keluarnya sekitar 11-12 watt. Nah, tapi ya saya anggapnya 10 watt teman-teman. Mari kita simak untuk resipnya teman-teman ya. Kalau kemarin kita sempat nggak dengar seismograf, tapi hari ini kita bisa dengar ya. Mari kita coba resipnya seperti apa teman-teman ya. Jadi ini adalah HT yang memang menjadi favorit banyak orang, dan saat ini susah dicari, kalau dapat pun ya itu beruntung Anda ya. Kita coba aja langsung. Kita coba. Oh ya, jadi jangan hanya berpatokan merek Eskom teman-teman. Anda bisa melihat yang merek TIT juga, yang bentuknya sama persis ini, maka sama juga hasilnya. Oke, kita coba tes. Resipnya ini sebentar ya. Aduh. Ini bunyi teman-teman, tapi kenapa tidak ada suaranya? Oke, sabar. Kemungkinan besar karena di bawah itu dia frekuensinya harus kita rubah juga di ini ya, supaya modulasinya juga sama di atas FM juga. Oke, kita coba. Kita coba teman-teman. Bunyi ini teman ya, tapi nggak ada suaranya ya. Tuh, ini bunyi teman ya. Sekali lagi ini bunyi. Jadi, tapi saya kok bingung ya, nggak ada suaranya di mana ya. Apakah dia jadi buat teman-teman, kalau kasus begini jangan khawatir. Kita cek dulu apakah di resipnya ada tune. Kita cek di situ ya. Kalau resipnya ada tune, dia akan nggak ada suaranya teman-teman. Kita cek. Nah, bener kan? Ini ada tune-nya nih. Ini juga ada tune-nya nih. Kita offin aja ya sebentar. Nah, tuh sudah off ya. Nah, jadi
teman-teman, kasusnya itu buat Anda yang mungkin nggak bisa receive dan radionya peka, itu di receive-nya ada tune-nya teman-teman. Nih, ini saya buka ya. Jadi bukan rusak ya, sorry ya, bukan rusak, tapi karena tadi ada tune-nya ternyata. Tuh. Ya, jadi radio ini sangat peka receive-nya. Ketika dipasang dia langsung bunyi seperti itu ya. Ya bunyi lah, pokoknya bunyi teman-teman ya. Ini tadi mungkin kegeser-geser. Nah, tuh. Oke, kita tinggalkan Eskom FC12 Pro 2025, radio andalan kita yang sangat sensitif receive-nya. Ini saya pakai antena luar teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, Om Edi pakai antena apa? Saya pakai antena Diamond F23 Hotel di ketinggian 21 meter dari ground. Ya, 21 meter dari ground. Jadi sangat tinggi teman-teman. Jadi kalau radionya nggak bagus, ini receive-nya tadi banyak sepletan. Receive-nya banyak sepletan, seismografnya justru hilang ya suaranya. Jadi, nah kalau radio yang budek itu karena noise-nya makin dikuatin, sehingga sinyal utamanya malah hilang karena tertimpa oleh noise atau sinyal-sinyal liarnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua, nomor 2 itu masih sama modelnya ya. Itu ada Eskom FC10 Pro, ada Fastcom 98, juga ada Fastcom FC 2100R. Nah, ini saya wakili pakai Eracom. Jadi diwakili oleh Eracom RC98 karena stoknya yang masih banyak ini dari Eracom teman-teman ya. Jadi murah juga. Makanya saya tampilkan di sini Eracom RC98. Kita lihat receive-nya, kemampuan receive-nya seperti apa. Kita setel ke jam 10 biar langsung kedengaran. Kita cek ke jam 10. Jangan-jangan ada tune-nya lagi nih. Menu. Sebentar teman-teman ya. Set box level. Kalau nggak bunyi, ada tune-nya lagi atau mungkin konektornya ini ada masalah. Ya kan? Tuh, nggak ada tune, berarti dari konektor. Nah, saya akan ganti dulu teman-teman ya. Ini konektornya mungkin kurang bagus ya. Jadi sekali lagi ini radionya juga peka, tapi kalau konektornya nggak bagus, itu dia hasilnya juga kurang bagus. Nah, ini kita ganti konektor yang bagus. Jadi buat teman-teman, kalau konektornya bagus pasti bagus nanti hasilnya. Kita coba. Kenapa ini tidak mau? Sebentar teman ya, kita coba dulu. Ini mau teman ya, jelas ini mau. Cuman karena ini aja konektornya saja yang tidak pas untuk koneksinya ke sini ya, ke radio. Kalau pas dia langsung bunyi. Dan bisa jadi sinyal seismografnya juga mengecil. Oh, kelewatan. Menu. Encode. Shift down. Encode. Stepnya teman-teman ya. Kita rubah stepnya, dia ternyata selisihnya nggak bisa pas. Dan square-nya kita turunin ke satu ya. Stepnya mana? Step. Nah, ini stepnya kita jadikan 5 kilo saja sehingga kita pas di sini. Menu. Auto. Band. Auto. Scan. Lock. Set. Auto. Shift. Encode. Code. Shift. Ini kenapa ya teman-teman ya? Tadi itu nggak seperti ini lah. Aduh. Atau memang nggak ada ya? Memang seismografnya mati ya? Kita coba ya teman-teman ya. Ini yang kendala kadang-kadang seperti itu. Ketika saya coba nggak bisa, malah sinyal seismografnya ternyata mati. Iya.
Tuh. Nggak ada, tonton. Nih. Ini sama kasusnya dengan kemarin kita nyoba Zycom ya. XR3. Itu pada saat dicoba nggak ada ini sinyal tuh. Kemana sinyal sesuai? Oke, teman-teman. Jadi sekarang kendalanya adalah di pancaran sinyal seismografnya yang nggak ada. Jadi bukan masalah kita nggak bisa ngerisip. Aduh, pada waktu dicoba malah nggak ada, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi Anda percaya aja sama saya, teman-teman ya, karena kita mau ngetes juga ternyata sinyal seismografnya nggak ada. Jadi kemungkinan besar saya akan standby-kan radio ini ya di sinyal seismograf. Nanti siapa tahu kalau muncul ya dia akan ini ya. Karena tadi sempat sinyalnya tuh lompat-lompat. Kemungkinan besar ada aktivitas Gunung Merapi di sana ya, yang kita nggak tahu dari sini. Tapi suara tune-nya itu agak berbeda tadi memang sebelum dia mati ya. Oke, saya biarin aja dulu di sini. Nanti kalau bunyi ya berarti udah hidup lagi ya, teman-teman ya. Ini saya biarin aja di situ. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3 ya, teman-teman ya. Nomor 3 itu ada jatuh pada Wirecom yang terbaru. Jadi Wirecom yang terbaru ini ya Wirecom Spot Radio. Jadi ada dua sebenarnya. Yang satunya itu yang WR88 Plus saja ya. Cuman yang WR88 Plus itu ternyata resipnya tidak mulus punya yang Spot Radio. Jadi agak berbeda gitu ya, teman-teman. Makanya saya belum masukkan yang 88 Plusnya ya. Yang saya masukkan adalah yang Spot Radio. Jadi ini nomor 3, teman-teman ya. Ini meskipun dia baru ya, dia masih tetap peka ya. Di sini udah Type C, juga ini anti air. Jadi sekali lagi, biarpun dia nomor 3, teman-teman, dia punya kekuatan yang luar biasa dibandingkan yang tadi. Ya, meskipun resipnya di bawah yang tadi ya, di bawah rekan-rekan yang tadi ya. Bahkan di bawah saudaranya sendiri ya, Rakom. Jadi masih kenceng Rakom ya. Namun powernya ini luar biasa juga dan waterproof, sudah teruji kekuatannya. Dan saya punya satu juga yang seperti ini. Itu adalah Wirecom yang keluaran pertama sebelum teman-teman beli, sebelum teman-teman punya. Saya sudah coba duluan dan itu satu-satunya yang saya coba, produk pertama. Sampai saat ini baterainya masih oke teman ya. Belum ada belenduk, belum ada apa-apa, dan power juga masih bagus, bodi masih bagus ya. Dan itu sudah ribuan kali saya pakai untuk ke satelit, karena saya colok pasang itu di sini ya. Yang kalah malah extra mic-nya, tapi justru hatinya mantap ya. Jadi Wirecom WR88 Plus Spot Radio ini adalah radio yang memang menjadi kebanggaan buat semua orang. Dan sudah terbukti ya, teman. Ini bagus ya, suaranya enak banget. Suara vokalnya enak ya. Bener-bener enak. Oke, kita tinggalkan. Selanjutnya nomor 4 ada di SMP ya. SMP DM700. Nah, memang tidak murah juga ini, tapi ini bagus, teman-teman ya. Ini mantep. Jadi ini kalau yang ini 3 standby. Welcome. Ini juga kayaknya 3 standby ya, 2 standby ya, nggak salah yang kita lihat ya. Nah, ini 3 standby, sudah bisa airband juga, radio juga enak suaranya. Nah, ini juga dual PTT, teman, atas bawah ya, sama dengan yang Escom FC12 Pro 2025 dual PTT. Nah, ini juga sama, ini SMP DM700 ini juga dual PTT atas bawah.
Dan dia juga 3 standby teman-teman, 3 standby. Kemudian di sini informasinya sangat lengkap. Jadi kalau ada tune dia akan terus di sini. Nih ada ya. Kemudian ini tune mancarnya berarti ya. Encoder itu mancar. Kemudian decoder itu receive. Kemudian voltase dari baterai juga terbaca di sini. Dan ini frekuensinya yang utama ada di atas ini, dan ini posisi standby saat ini. Dan kita bisa isi call sign kita dan nama kita di sini. Nah, ini bootingnya sangat cepat ya. Tuh, kita lihat baru dihidupin udah langsung tampil semua. Nah, ini juga waterproof teman-teman. Waterproof 10 watt. Type C ya. Oke, mantap banget. Ini dia SMP DM700. Nah, ini saya coba cek-cek lagi ya. Siapa tahu sinyal seismografnya sudah muncul. Sambil kita tes-tes, kita cek teman-teman ya. Karena saya penasaran kenapa. Memang nggak muncul teman-teman. Memang nggak muncul. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba sambil dengerin, ini kan memantau ya. Kalau bunyi dia akan bunyi ya teman-teman. Kita tunggu aja. Oke, tadi sudah nomor berapa ya? Sudah nomor 1, 2, 3, 4. Ya, sudah nomor 4. Dan ada yang bertanya, terus yang Eracom gimana? Eracom juga bagus ya. Udah diwakili ini ya. Ada RC68 ya. Selanjutnya di sini Eracom lagi teman-teman. Waduh, Eracom lagi. Tapi ya namanya barangnya oke, harga miring, powerful, 10 watt, dan baterai juga oke teman-teman. Sudah Type C juga ini. Dan ada beberapa varian warna, ada hijau, ada hitam, ada abu-abu, ada orange ya. Menjadikan Eracom apa ini tadi tipenya RCD berapa? RCD 910 ya, RCD 910. Ini sangat mantap ya. Dan kelihatannya yang RC 910 ini akan ganti nama GT10 juga ya. Tapi nanti kalau kita lihat ya, nanti saya lihat teman-teman di link pembelian kalau memang sudah muncul GT10 mereknya tipenya ganti, ini juga kita akan ganti ya. Kita akan ganti link deskripsinya, karena kalau di sana ganti GT10, ini juga harus kita ganti GT10 teman-teman ya untuk linknya. Nah, ini juga dual BTT, kemudian ada sinyal getar seperti handphone ya teman-teman ya. Ini bergetar, benar-benar getar. Welcome use. Nah, bergetar sekali. Dan yang saya senang di sini ada menu-menunya itu dibahasakan, jadi ditranslate dengan vokal ya. Sehingga kalau teman-teman yang tunanetra ini bisa mengetahui menunya yang lagi dipencet saat ini seperti itu. Nah, ini powerful 10 watt, kemudian di sini ada volume, kemudian ini roterinya untuk geser-geser ya teman-teman ya. Seperti itu, dan mikrofon di sini untuk program ya. Ini di sini jacknya, kemudian di sini Type C-nya di bawah sini untuk ngecas. Selain dikasih Type C juga desktop charger-nya juga ada teman-teman. Aman. Oke ya, ini dia Eracom RCD 910, mantap. Yang kelima teman-teman, yang keenam jatuh pada Dalcom DL9000 Pro. Nah, ini 9000 Pro. Tapi ini agak lambat teman-teman ya bootingnya, karena ini sama dengan ini nih. Ini kita coba lihat ya. Anda bisa saya sandingkan dengan yang DM700. Anda bisa lihat sama kan? Sama. Tapi bedanya ya. Sama-sama saya hidupin ya. Ini 1, 2, 3. Tuh. Nah, ya kan? Beda kan ketika dihidupin, itu beda. Jadi masih lebih unggul yang DM700. Receipt juga hampir sama-sama ya. Jadi ini jadi nomor yang ke-6. Dalcom DL9000 Pro. Ini sebenarnya modulasinya mantap, resipnya juga oke. Cuman ya kalau sinyalnya kecil dia sangat noise banget. Tapi kalau sinyalnya besar ya bagus ya. Oke, lanjut ke ya, ini Eracom lagi teman-teman. Waduh. Ini Eracom RC69.
plus nomor berapa? Nomor ke-7 teman-teman. Ini yang ke-7. Jadi Eracom RC 69 plus. Ini single PTT apa dual ya? Single ya, single PTT teman-teman, sorry, single. Jadi PTT-nya di atas, di bawah ini shortcut, tombol shortcut 2. Kemudian layarnya bening, powerful juga. Ini sekitar 8 watt, 8 watt 9 watt ya. Dan speakernya bersih sekali, suaranya kenceng banget. Nah ini dia, saingan dari Eracom, tapi Eracom lembut suaranya, kenceng lembut. Ini kenceng, loud, clear, mid high-nya muncul banget. Jadi kalau kita pakai RC69 ini suaranya kenceng abis. Nah ini udah Type C ya teman-teman. Sudah airband juga, ada FM radio, full scan, dan satu lagi dia ada Bluetooth-nya. Jadi kalau kita mau masukin memori program radio ini cukup pakai Bluetooth teman-teman, bisa ya. Kalau nggak mau juga ya pakai radionya juga bisa, manual di radionya juga oke, pakai komputer juga oke, pakai HP juga bisa pakai Bluetooth. Mantap teman-teman, Eracom RC69 plus. Selanjutnya, nah ini dia. Kalau kemarin-kemarin ini nggak masuk ya, atau masuk tapi belakang-belakangnya. Tapi ini ternyata saya coba-coba lagi, bagus teman-teman ya. Receive-nya oke, dengan anten luar oke. Ini ada Worton WR99. Dan ini memang yang saya gunakan setiap saat hujan, saat apa ya kita coba pakai, dan cukup hasilnya memuaskan. Meskipun belum Type C tapi baterainya irit teman-teman, awet. Layar juga bening ya. Saya suka layarnya bening teman-teman. Tampilannya juga sederhana tapi enak dilihat ya. Memprogramnya juga sangat mudah. PTT juga udah plastik teman-teman ya, PTT-nya. Nah kecuali yang ini RC69 masih karet, ini udah plastik. Nah ini plastik. Nah ini karet ya, ini karet, ini plastik, ini plastik. Nah ini karet teman-teman tuh. Nah kalau yang ini tadi karet juga ya, nah, karet juga yang sana ya. Nah ini memang saya sarankan buat teman-teman yang mungkin profesinya sebagai tim rescue, ini cocok WR99 ini ya. Anti air, kemudian ya bisa hujan-hujanan celup juga oke, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman cari radio waterproof murah, ya ini dia WR99 ya dari Worton. Oke, kita taruh dulu teman-teman. Sekarang saya akan beralih ke yang 5 watt nih ya. 5 watt, 10 watt, udah cukup itu aja teman-teman ya. Banyak sih sebenarnya, cuman kita milih-milih dulu ya, kita saring-saring lagi. Oke. Nah, ini yang tidak disangka-sangka teman-teman. Kita akan keluarin yang 5 watt. Ini adalah Baofeng UV9R Plus. Ini suaranya biasa aja, tapi resipnya luar biasa, kenceng banget. Resipnya peka, pakai antena luar tinggi, mau rendah, mau antena apapun, oke. Baofeng UV9R Plus New teman-teman ya. Jadi kalau Anda beli jangan yang UV9R Plus saja, ada belakangnya ada New, modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini berarti oke ya. Ini versi yang 5 watt yang oke ya teman-teman. Nah temennya ini ada Fastcom UV88, ada TYT TH UV88, dan ada Retevis RT85 sama dengan ini teman-teman. Jadi peka juga. Kalau Anda nggak dapat yang Baofeng, Anda bisa lari ke Fastcom UV88. Kalau nggak ada, Anda bisa lari lagi ke TYT TH UV88. Nggak ada lagi, Anda bisa lari lagi ke Retevis RT85. Oke. Selanjutnya nomor 2 adalah Fastcom FC78R. Mungkin ini jarang-jarang Anda lihat ya teman-teman. Jarang-jarang Anda lihat radio ini, tapi ini radionya bagus banget. Ini sudah Type C ya, untuk yang Baofeng ini udah Type C. Kalau yang ini belum, tapi ini radionya awet banget, peka ya.
Jadi kalau yang Baofeng UV9R Plus New ini, dia itu downgrade-nya dari ini ya. Nah, dari model ini. Ini sama persis modelnya teman-teman ya. Cuman ini 5 watt, ini 10 watt. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja tadi Verscom FC78R teman-teman. Ini radio yang cukup oke. Dia monokrom seperti ini aja. Makanya irit banget, suaranya kenceng, luar biasa kenceng suaranya, peka ya, resipnya suaranya kenceng. Dan ini kalau untuk hujan-hujanan bisa teman-teman, Anda bisa lihat ya, saya buka ya. Tuh, seal sama karet, makanya dia rapat di sini nih. Ngancingnya juga seperti ini. Ini biasa rata-rata kalau kayak gini nih anti air ya teman. Jadi hujan-hujanan nggak masalah, tapi kalau dicelupin saya belum berani karena ya nggak ada tulisannya di dosnya waterproof gitu, tapi anti air ini. Hujan-hujanan Anda pakai komunikasi aman. Verscom FC78R. Oke, kita tinggalkan. Yang ketiga, nah ini dia ada lagi. Ada Nikon berapa ini? Sorry teman-teman, saya lupa ya. NK360. Nah, Nikon NK360 ya, itu sama dengan GP360 yang merek KW Motorola. GP360 itu sama dengan ini ya. Jadi ini sudah saya unlock dan sudah seperti ini tampilannya. Kemudian ini kita pakai firmware-nya 2.01 dan 18 ya. Ini peka banget resipnya teman-teman. Jadi kalau pakai sistem yang ini, yang firmware yang tadi itu, resipnya peka banget. Modulasi kenceng, BTT sudah dual BTT atas bawah, kemudian di sini layarnya berwarna, sudah Type C teman-teman ya, kemudian lampu senternya juga terang banget ya, lampu senternya terang teman-teman ya, tuh sangat terang. Jadi buat teman-teman kalau perlu HT yang senternya terang ini ya teman-teman, meskipun yang lain-lain juga ada ya tadi ini, tapi ini lebih terang jauh. Ini juga ada, tapi ini lebih terang jauh teman-teman. Jadi buat Anda yang mungkin ya mau hacking atau apa ya, ini cocok banget. Ini adalah Nikon NK360 sama dengan yang Motorola KW GP360, sama juga dengan Tit Radio H3 ya. Jadi bisa saja Anda beli seperti itu ya teman-teman, yang saya sebutkan tadi itu sama persis, sehingga tidak perlu khawatir kalau merek yang tadi ini saya tampilkan tidak ada. Anda bisa cari yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada jatuh kepada radio SkyMax Sky 6969M. Ya saya harus baca karena saya lupa teman-teman. Baterainya ini hampir sama dengan UV82 ya. Modelnya gini ya. Nah ini dia teman-teman, penampakannya seperti ini ya, seperti ini. Nah tulisannya gede-gede ya. Di sini BTT udah plastik ya, 2 tombol shortcut. Sayangnya yaitu tadi karetnya udah kalah teman-teman, ini udah lama rompol, hancur sendiri, gotas. Hancur sendiri ya. Jadi radio ini kalau Anda punya ya, ini mantap resipnya teman. Oke. Selanjutnya ada Kisan UV110 ya. Ini udah Type C. Ini tadi belum ya teman-teman, belum Type C ini. Tapi baterainya banyak dijual ini, sama dengan UV82. Nah, yang Kisan UV110D ini dia ada 2 versi, yang versi Bluetooth sama nggak Bluetooth. Ini saya yang kebetulan nggak Bluetooth, udah Type C teman-teman ya. Nih, baterainya lumayan. Di sini tulisnya 4000, di sini Kisan UV110 ya. Power kurang dari 10 watt memang, karena ini saya ukur 7 sampai 8 watt ya. Oke. Dia, saya senang buka tutupnya kayak gini ya. Awet ya kalau begitu modelnya, daripada yang dari samping gini. Kadang terganggu kalau kita masang extra mic gitu, keganjel di sini ya. Kalau gini kan aman, pasang extra mic sini jacknya ini nggak ganggu ya. Nah contoh kalau kayak gini misalnya nih kan ganggu nih,
Ini kita masukin Stramax ini, lama-lama nih patah. Tuh, kalau yang kayak gini enak nih. Tuh, buka gini, mantap. Ya, jadi kalau semuanya kayak gini kan mantap ya teman-teman. Ini tadi gimana ya? Kita coba yang ini. Yang apa? Voscom, bukanya kayak apa ya? Oh, sama teman, kayak gini juga bukanya. Cuman tadi agak alot karena rapat ya. Ya, rata-rata buka kayak gitu ya. Ini bisa patah, sini patah ya. Putus maksudnya ini ya. Jadi ini yang kayak gini yang bagus ya. Kalau nah ini V110 ya. Ada versi Bluetooth, ada juga yang bukan. Ini yang bukan ya. Suaranya enak. Resipnya suaranya enak, mancernya ya suara vokalnya biasa, sama-sama aja, normal ya. Cuman ini baterainya gede teman-teman, mantep. Nah itu sama dengan ini teman-teman, ini juga tuh saya senang nih RC69 Eracom ini kalau pasang Stramax di sini nggak ganggu ya, kan ini udah ke belakang gitu, aman. Itu teman-teman, saya suka yang model kayak gini masang anunya. Kapan buka ini? Oke, selanjutnya ada Baofeng BFUV 5B, kalau nggak salah B5, buku 5B, B5 ya. Baofeng UV B5. Nah ini juga apakah radionya teman-teman, belum Type C tapi radionya mungil. Oke, jos banget ya, jos. Nah pasti teman-teman bertanya, yang FC21R gimana Voscom? Nah tadi saya coba ya, sebelum saya review nih teman-teman, sebelum saya berikan rekomendasi, saya tes. Nggak bunyi teman-teman, bunyi pun kecil banget, pakai antena luar loh ya. Kalau antena bawaan peka dia. Ini meskipun Baofeng tapi peka teman-teman ya, pakai antena luar, buka spell bunyi kenceng. Jadi ini antara yang ini kan udah ngikut-ngikut ya, ngikut dengan yang seperti sana ya, tapi ini enggak teman-teman, ini sendiri modelnya. Dan ini saya seneng radio ini teman-teman, VB5 ini saya senang, cuman kalahnya di sini nih, tuh udah getas ini, ntar lagi remuk ini, ntar lagi hancur sendiri teman-teman. Ini hancur sendiri, tadi saya udah lap nih, putih sebenarnya pertamanya, lama-lama hancur sendiri. Dan saya senang juga penunjuk sinyalnya itu bagus ya, barnya di samping gini, terus ya semuanya enak lah dilihat. Cuman kalahnya nanti di sini, ini tombol-tombolnya nanti warnanya hilang jadi putih ini ya, terus ininya kalah gitu ya. BTT-nya juga masih karet ini, tapi ya nggak masalah. Baofeng UV B5 ini juga menjadi andalan saya dulu, saya pakai untuk cek antena, terus komunikasi jarak-jarak ya lumayan lah ya, 5 kilo, 10 kilo, 7 kilo ini bisa, mantep ya. Jadi buat teman-teman kalau bertanya berapa kilonya itu ya, itu nggak bisa kita jawab ya, karena sesuai dengan keadaannya, lingkungan. Oke teman-teman, sampai selesai kita belum hidup ini seismografnya. Kenapa ya? Menu. Ada apakah gerangan? Well, level, enter. Ini sampai saya udah ya, sampai saya udah buka teman-teman ya. Ini saya tutup lagi, misalnya kalau dia nggak bisa itu kan nggak bisa ngeresip semua ya. Kita akan coba resip untuk frekuensi-frekuensi lain yang saya tahu muncul ya. Kita akan coba teman-teman ya. Kita resip, ini kita posisi power scale-nya 1. Kita coba ya, apakah kita bisa ngeresip sinyal-sinyal yang lain ya. Bisa ya teman-teman. Ini sinyalnya kecil, biar jauh nih ya. Kita coba untuk yang lebih jauh lagi. Di sini biasanya sepi. Oke, kita coba di 5, 4, 3, 2, 0. sepi. Ya udahlah. Tadi itu yang sering ada ya. Ini sering ada di sini. Hit 4. Oke, jadi nggak ada masalah pada resipnya.
Cuman sinyal seismografnya yang hilang, teman-teman. Oke, udah panjang lebar kita jelasin untuk Anda semua mengenai radio-radio yang kita rekomendasikan untuk resipnya yang bagus ya. Dan sekali lagi, ini bukan menjadi patokan mutlak bagi Anda semua, tapi ini bisa menjadi referensi untuk Anda menentukan sebuah radio yang teman-teman. Itu dia rekomendasi kita mengenai radio-radio dengan erek yang oke, mantep ya, buat Anda gunakan komunikasi sehari-hari, bahkan untuk pekerjaan Anda yang mungkin ekstrim, udah kita tampilkan radionya di depan meja ini. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman yang cocok untuk naik gunung, yang cocok untuk apa, ya silahkan pilih aja teman ya. Semuanya bagus, tinggal Anda pilih aja. Ada urutannya. Jadi kalau Anda mencari erek yang paling bagus ya yang urutan nomor 1. Tapi kalau Anda mencari yang waterproof ataupun yang lain, ya mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang waterproof, ada yang enggak. Itu silakan Anda pilih yang mana. Kalau Anda pilih yang kecil juga bisa. Anda pilih yang wattnya kecil, yang nggak perlu boros-boros. 5 watt juga ada tadi ya. Kemudian Anda mau pilih yang lampunya juga kenceng, senternya juga ada teman-teman. Jadi tinggal Anda pilih aja yang mana. Untuk yang tunanetra juga ada. Ya tadi ada dari Eracom RCD 910. Itu bisa memunculkan suara translate dari menunya ya. Jadi apa yang dibaca, apa yang misalnya square, dia akan ngomong juga square. Power, dia akan ngomong juga power. Jadi sesuai dengan menu yang dibuka ya. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua untuk menentukan produk yang terbaik buat Anda. Sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat dan tentunya apapun yang kita sampaikan di sini itu sudah kita tes dan selalu kita tampilkan yang terbaik, terjangkau teman-teman. Jadi terbaik, kalau tidak terjangkau ya paling cuma ditonton aja, nggak dibeli. Tapi kalau terbaik, terjangkau, pasti Anda bisa meminangnya. Sekian saja dari saya, Inggi Charlie itu Inggi Dazul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servantri, bye-bye.